wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua kekuatan sehingga bisa hadir di masjid ini, yang ini tanda-tandanya mulai mengalami kemajuan ya. Oke, alhamdulillah kita masih ikut babak berikutnya nih ya Pak ya. Ini sampai final loh insyaallah ya. Ya, alhamdulillah semoga kita diberi kekuatan beramal hingga akhir Ramadan nanti dan juga bisa amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya malam hari ini saya akan bacakan surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ayat ini Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman, jadi yang merasa punya iman kepada Allah pada hari akhir, maka penuhilah seruan Allah untuk melakukan taubatan nasuha, yaitu tobat dengan sesungguhnya, ya, semurni-murninya. Jadi kita introspeksi, kemudian menyadari kesalahan-kesalahan kita. Ya kadang orang itu sulit Pak memahami kesalahan-kesalahannya, kekurangannya, sehingga kadang bingung, kok saya diuji sampai seperti ini. Ya kadang-kadang masih belum bisa menemukan kesalahannya, dosa-dosanya. Karena maksiat itu ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Ada maksiat yang misalnya kelihatan, yaitu misalnya menyepelekan sholat, melalaikan sholat, kadang tidak, kadang sholat tergesa-gesa, mepet waktunya, itu kan kelihatan. Tapi ada maksiat yang sifatnya misalnya seperti kiber, ya, kesombongan, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih tinggi, sulit menerima nasihat, nah seperti itu ya. Atau hasad, ya, yang kita juga disuruh berdoa, baca surat Al-Falaq itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang pendengki, ya, para pendengki saat dia mendengki. Kita baca di Al-Qur'an itu gara-gara hasad, saudara membunuh saudara yang lain, yaitu Qabil bunuh Habil, kan gitu ya. Atau di kisah yang lain, kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara-saudaranya yang mendengki kumpul rapat. Di rapat itu yang diusulkan apa Pak? Bunuh. Ada yang usulnya sepertinya lebih bijaksana. Jangan dibunuh, dibuang aja ke sumur. Kira-kira serem yang mana Pak? Kita lebih bijaksana ya kan, buang aja di sumur gitu. Supaya nanti ditemu ya orang yang lewat musafir gitu ya, pedagang ya, supaya dibawa. Nah, yang satu kan hukuman mati, yang satu hukuman seumur hidup gitu. Akhirnya betul dibuang, ditemu orang, dijual jadi budak. Dan dalam perjalanan hidupnya sempat masuk penjara dan sebagainya. Ini akibat kedengkian. Makanya kita disuruh
berdoa wa min syarri hasidin idza hasad. Dan itulah maksiat hati yang besar, yang berat, dan dosa-dosa penyakit hati seringkali memang lebih berat ketimbang yang tampak secara fisik. Ya, seperti sholat tergesa-gesa itu secara penampakan fisik kan cuma sholat, meremehkan sholat, tapi di hatinya yang dia remehkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan Allah, dikalahkan dengan apa? Urusan dunia, misalnya seperti itu. Nah, kita suruh bertobat baik yang berhubungan dengan haknya Allah, ya, maksiat yang kita lakukan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, ya, seperti urusan apa, utang piutang, jual beli, kedoliman. Nah, itu kalau nggak diselesaikan di dunia, di akhirat akan bersambung, ya. Jadi tidak ada istilah apa ya namanya, utang yang tidak terbayar. Semua terbayar nanti Pak, pada waktunya, gitu ya. Jadi kalau di dunia nggak bayar, ya bisa siap-siap di akhirat, baik dengan pahalanya atau kalau pahalanya habis dengan menanggung siksaan ya orang yang dia mintai utang itu, ya. Makanya minta kerelaan di dunia ini kan, kalau mendolimi orang lain minta kerelaan dan sebagainya, gitu ya. Nah, di sini bagi orang-orang yang mau bertobat, Allah janjikan ampunan dari kesalahannya, dosa-dosanya, kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan di sini disebutkan bahwa mereka nanti akan bercahaya, ya, di depan, di sebelah kanan, gitu ya. Jadi kita ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak ditunggu oleh Rasulullah, dan kita semua kelak akan ada tanda-tandanya, Pak. Tanda-tandanya Pak, umatnya Rasulullah itu. Tandanya umat Rasulullah, Pak, bekas sujud dan bekas wudunya, kan? Makanya sempurnakan wudu, ya, karena itu akan jadi cahaya besok. Dan sempurnakan sujud kita. Itu pengagungan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak apa ya istilahnya, tidak tergantikan dengan yang lain. Karena apa? Kita merendahkan wajah kita, kepala kita di tanah, gitu ya, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan memperbanyak doa, karena itu waktu terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk pengagungan yang paling besar. Dan terlarang sujud kepada selain Allah. Dulu memang syariat sujud dibolehkan untuk penghormatan, ya, seperti kisah Nabi Yusuf tadi. Kisahnya kan diawali mimpi, surat Yusuf ayat yang pertama. Nabi Yusuf mimpi melihat apa? Ya, bintang, matahari, bulan, ya, 11 bintang, matahari, bulan sujud padanya, ya. Nah, di akhir ayatnya itu, di akhir surat itu kan didatangkan bapaknya, saudara-saudaranya, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, inilah takwil mimpiku dahulu, berkata kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Nah, saat itu ya mereka menghormat. Dulu penghormatan ya sujud, tapi itu sujud penghormatan, ya. Dulu masih boleh, sekarang sudah dihapus di masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelak di akhirat kita akan tampak sebagai umatnya Rasulullah, dinanti oleh Rasulullah dengan tanda-tanda apa? Yaitu bercahayanya di depan kita, ya, sebelah kanan kita, ya, bekas dari wudhu dan sujud kita. Nah, lawan dari taubat adalah terus-menerus berada pada kemaksiatan. Kalau taubat itu kan artinya kembali, ya, kembali pada taatan, kembali menjalin hubungan dengan Allah, kembali mendekat kepada Allah. Lawannya adalah selalu bermaksiat. Jadi kalau dianalogikan, bertobat itu mendekat kepada Allah, maksiat itu menjauhkan diri dari, kalau jauh dari Allah yang dekat siapa, Pak? Nah, setan. Makanya cahayanya hilang dan diganti dengan kegelapan. Dan akibat maksiat yang pertama adalah terhalangi masuknya ilmu. Karena ilmu itu kan cahaya, terutama ilmu yang berkaitan dengan Allah, ilmu berkaitan dengan akhirat, dengan syariat. Itu cahaya petunjuk hidup kita, baik dunia maupun di akhirat kelak, ya. Nah, kalau ditutupi dengan maksiat, ya tertutup dan nanti sulit untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan ciri-ciri orang yang masih gemar maksiat biasanya apa, Bu? Males ngaji, ya. Lebih suka apa? Hiburan, ya. Jadi nek kon ngaji angel banget, ya. Punya HP itu kan bisa untuk Android, itu bisa, ya, untuk download kitab, hadis, Quran, tafsir segala macam, ya. YouTube itu ada video ceramah macam-macam ulama, gitu ya.
Tapi biasanya orang pakai HP digunakan untuk apa, Bu? Putrane HP ini tinggi nopo? TikTok kan? Ya biasanya kan untuk maksiat, untuk hiburan kan gitu ya. Nah itu menjauhkan dia dari Allah dan malah mendekatkan dia pada setan. Makanya semakin buruk dan sulit dia mendapat ilmu. Padahal ilmu itu adalah pintu-pintu kebaikan. Tanpa ilmu ya tidak akan terbuka kebaikan-kebaikan. Termasuk ilmu yang paling penting, ilmu mengenal Allah, ya ma'rifatullah, ilmu mengenal Rasulullah. Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan beribadah sungguh-sungguh. Mengenal Rasulullah akan melembutkan hati, membaguskan akhlak kita, dan menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya kira itu ya. Jadi akibat taubat nasuha dihapuskan dosa dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Akibat maksiat ada banyak. Ini tadi yang saya singgung masih masalah terhalang masuknya ilmu. Termasuk akibat maksiat misalnya ya, hukuman-hukuman dari Allah, entah itu berupa musibah, mungkin banjir dan sebagainya. Itu seringkali memang karena perbuatan-perbuatan maksiat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahannya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.